Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yulbisu imanahum bizzulmi ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summastaqim. Al-hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Musholla Al-Barokah, kantor dana pensiun PT PLN yang saya hormati, para pimpinan, sekalipun tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di siang hari ini kita bisa bersama-sama silaturahmi melaksanakan sholat berjamaah. Pada hari ini ibadah puasa kita atau ibadah saum kita pada hari yang kedua, di 10 yang kedua. Karena 10 pertama sudah kita lalui, mudah-mudahan ibadah kita dari pertama sampai akhir dengan segala kekurangannya tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sebelum witir, ada salah satu doa yang kita baca, kita amini setiap waktu. Dan doa yang pertama kita minta kepada Allah adalah Allahumma ij'alna bil imani kamili. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang sempurna imannya. Iman yang sempurna itu adalah iman yang tidak saja ada pada diri kita selagi kita hidup, tetapi iman sempurna itu ketika hidup, iman itu ada di dalam diri kita. Kemudian ketika kembali kepada Allah pun iman bersama-sama dengan kita. Maka itulah yang disebut dengan iman sempurna, atau dengan kata lain ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, iman sempurna itu yang seperti apa? Sebabkan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Tidak sedikit orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi keimanannya tidak mendapatkan legalitas dari Allah, tidak mendapatkan pengakuan. Lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa? Jadi kalau saya menganalogikan, iman itu ibarat satu bungkusan casing, maka isinya itu ada 5 para jamaah. Jadi
Ketika 5 hal ini ada pada kita, bisa kita kerjakan, maka itulah yang disebut dengan iman sempurna. Dari mana dasarnya? Di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah menjelaskan sesungguhnya orang yang beriman itu, yang sempurna imannya itu, yang pertama, iza zukirallah wajilat qulubuhum, orang yang ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, atau dengan kata lain, orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini akan melihatkan 3 perbuatan mulia: 1 sabar, 2 syukur, 3 ikhlas. Para jamaah rahimakumullah, kenapa? Takut itu merupakan poin pertama. Sebab tidak jarang manusia mengaku beriman kepada Allah, tetapi terkadang lebih takut kepada makhluk ketimbang takut kepada Allah. Lebih takut kepada sesama ketimbang takut kepada Allah. Lebih takut kehilangan ketimbang takut kepada Allah. Sederhana saja para jamaah. Pimpinan kita, entah RT, RW, atau di struktur perusahaan dan lain sebagainya, pimpinan kita manggil, tolong menghadap saya jam 10 tepat. Untuk menjaga image kita di depan pimpinan, jam 10 diperintah menghadap, jam 9.30 sudah siap datang. Allah memanggil kita jam 12.06 atau jam 3.10 asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil. Jam 12.06 Allah memanggil, jam 1 baru datang. Berarti kan iman semacam ini lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada, masih mending datang. Kadang-kadang nggak datang dipanggil, padahal ngakunya beriman. Jadi ketika orang mengaku takut kepada Allah, beriman kepada Allah, yang lahir adalah keikhlasan, kesabaran, dan syukur. 3 yang akan keluar. Jadi ketika orang takut kepada Allah, yang lahir adalah keikhlasan. Dimanapun dia berbuat, dimanapun dia berada, Allah, manusia tidak melihat, manusia tidak menilai, tapi kan Allah menilai. Walaupun manusia tidak melihat, Allah melihat. Jadi ketika seseorang akan berbuat dosa, akan berbuat sesuatu yang salah, walaupun sesama makhluk tidak melihat, yakin Allah Maha melihat. Ini yang disebut dengan takut kepada Allah. Para jamaah, sebabkan ibadah itu yang dinilai oleh Allah bukan lama atau sebentar. Yang dinilai oleh Allah itu bagaimana seseorang melakukan ibadah itu, tetapi hatinya tidak bercerai antara hati dengan jasad. Kan kadang-kadang kita nih, termasuk saya lah, kita sholat atau ibadah pun antara jasad dengan hati nggak kompak, Pak. Apa yang bisa dengan nggak kompak? Allahu Akbar, kita sholat di masjid, di musola, sholat kita, jasad kita menghadap kiblat, wajah kita menghadap kiblat. Tapi kan hati kita bisa saja lagi di mall, lagi arisan, lagi kondangan, apalagi yang berbau-bau bisnis gitu ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bercerai, Pak. Berarti kan ibadah kita ini bukan tidak ikhlas. Saya menyebutnya belum ikhlas, belum berkualitas. Baru sebatas gugur kewajiban, belum sampai ke derajat kebutuhan. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, ada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Barangkali nanti termasuk saya ini bisa merenung, bisa muhasabah. Allah
membuat satu perumpamaan. Ayat ini termasuk ke dalam ayatnya ayat Amsal para jamaah. Jadi ayat Amsal itu ayat di dalam Al-Quran yang Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk menjadi bahan pemikiran bagi manusia. Allah menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu junnatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar. Ayawaddu ahadukum, apakah mau di antara kalian, salah satu di antara kalian, antakuna lahu junnatun, memiliki kebun kurma dan kebun anggur yang luas? Pasti jawabannya mau, Pak. Nggak mungkin nggak mau. Kemudian tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini kan melambangkan satu keindahan, sesuatu yang menjadi keinginan, hayalan, harapan semua manusia. Lahu biha min kulli samaratin, kemudian buah anggur itu sudah lebat daunnya, sudah rindang pohonnya, kemudian min kulli samaratin, buahnya juga banyak. Ini kan kalau ditanya siapapun orangnya pasti jawabannya mau, Pak. Enggak mungkin tidak mau. Cuman masalahnya bisa apa enggak, itu doang. Kemudian para jamaah rahimakumullah, firman Allah berikutnya, setelah buah anggur itu yang dia bangga-banggakan, yang senantiasa dia pandang berbuah, yang menjadi harapan dia, ketika waktunya berbuah bagus, subur, ketika si pemilik buah itu sudah tua, maka ketika akan dipanen, pahtarakot narun, pohon itu, kebun itu habis dimakan si jago merah alias kebakaran. Bisa kita bayangkan, Pak, itu sedihnya, kecewanya seperti apa. Dimakan api. Sedangkan kata Allah, si pemilik kebun itu sudah tua dan punya tanggungan. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tafakkarun. Maka itu adalah menjadi pertanda bagi orang-orang yang mau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maknanya para jamaah? Ini kan gambaran kehidupan kita. Jadi yang dimaksud dengan orang punya kebun anggur, kebun kurma, kan kita semuanya yang hidup di alam dunia lagi nanam, Pak. Lagi nanam, lagi berkebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Salat kita lagi bertani. Diumpamakannya, puasa kita bertani, sedekah kita bertani, ngaji kita bertani. Untuk apa? Untuk nanti kita panen. Kapan panennya? Ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah seorang hamba itu kembali kepada Allah, dia berharap dengan panennya, berharap dengan buahnya. Tiba-tiba buah itu hancur, Pak, dimakan api. Sesuatu yang tidak bisa dimati karena hancur semua. Apa maknanya? Maknanya ini adalah para jamaah orang yang beribadah, tetapi ibadahnya karena Allah, tetapi punya tujuan-tujuan lain. Kan para jamaah, ibadah itu, beramal itu wajib, tetapi ada yang tidak kalah wajibnya dari amal. Apa itu? Menjaga amal. Menanam itu harus, tetapi tidak ada yang kalah pentingnya dari menanam. Apa itu? Menjaga tanaman agar supaya tidak kena berem. Kan sama-sama penting. Orang amal itu, penyakit amal itu ada apa para jamaah? 3 penyakit amal nih. 1 ujub, 2 riya, 3 beramal tidak dengan ilmu. Ada orang sedekah bagus tapi sedekahnya tidak ikhlas, riya, maka itu seperti orang yang punya kebun kurma, kebun kurmanya kebakar. Seperti orang yang punya kebun anggur, kebun anggurnya kebakar. Orang bersedekah, orang bersolat dan semacamnya, tapi ingin dipuji, ada ujub, perasaan cuma saya doang nih suaranya yang paling bagus, perasaan cuma gua doang yang paling bagus, dan seterusnya. Itu adalah ujub. Ada juga riya. Riya itu apa? Ingin mendapat pujian. Maka ketika ibadah-ibadah semacam itu, itulah diumpamakan oleh Allah seperti orang yang punya kebun anggur, pohon anggur. Setelah waktunya panen, ternyata buahnya, pohon itu habis dilalap api. Mudah-mudahan ini semua tidak terjadi pada kita semua, para jamaah.
Jadi Masya Allah ya, kalau kita lihat di sini, saya ingat kisah begini para jamaah. Suatu saat ada seorang waliullah namanya Syekh Ma'rufil Syekh Siri Sikti. Ada kisahnya. Jadi suatu ketika dia sedang menguji keikhlasan dirinya, maka dia melakukan uzlah. Uzlah itu dia pergi dari subtaja tempat dari komunitas manusia banyak, pergilah menyendiri. Dia bersemedi. Kalau sekarang orang itikaf lah di bulan puasa di masjid. Dengan khusyuk ikhlas dia keluarkan segala pikiran sombong, suka dikeluarkan. Tiba-tiba dia lagi beribadah kepada Allah, lagi zikir dengan khusyuk dengan ikhlas, macan lewat. Begitu macan lewat, di depan saya sedikit, assalamualaikum ya waliullah, mengucapkan salam. Begitu mengucapkan salam, timbul sifat sifat naluri manusianya. Iya ya, kalau beribadah karena Allah mah, harimau aja yang segitu buasnya lewat ucapin salam. Begitu timbul sifat ujub sedikit, harimau lewat lagi. Yang tadi salam balik lagi Pak, nungging ke sesi sikti kencing. Kalau pertama mengucapkan salam, begitu balik lagi kencing. Apa? Ini menunjukkan bahwa ibadah yang berkualitas, ikhlas, sabar, dan jujur adalah sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya itu terlahir dari mana? Dari wajilat qulubuhum, apabila hati manusia takut kepada Allah Subhanahu. Ini susah Pak. Kadang-kadang maaf, kita lebih takut sama istri ketimbang takut sama Allah, ketimbang takut kepada sesama manusia ketimbang takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah sekalipun mudah diucapkan, tetapi pengamalannya sangat sulit. Orang yang hatinya penuh takut kepada Allah, itulah yang akan punya kualitas istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua, tadi waktunya kurang 5 menit Pak ya, masih lama. Yang kedua, jadi tanda ciri iman yang sempurna itu adalah wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Dengan kata lain, orang yang beriman itu orang yang lisannya gemar membaca Al-Quran. Kata baginda Nabi, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Sorga itu rindu kepada 4 kelompok golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, tidak saja membaca, memahami, mempelajari, dan yang terpenting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin semua terhimahullah. Kan Al-Quranul Karim itu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Itu kan diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu diturunkan Al-Quran secara berturut-turut, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Maka Al-Quran itu turun separuh-separuh. Kemudian setelah turun selama 23 tahun itulah, maka itulah Al-Quran selama ini kita pegang, yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Kalau para mufassirin itu membagi begini, Al-Quran yang 114 surat itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok yang disebut dengan Sabutiwal. Jadi Sabutiwal itu kelompok Al-Quran yang jumlah ayatnya di atas 200 ayat. Berarti kalau kita baca surat Al-Baqarah, nama lainnya Sabutiwal. Kalau kita baca surat An-Nisa, nama lainnya Sabutiwal. Karena ayat surat-surat itu ayatnya di atas 200 ayat. Ada kelompok surat namanya Sabul Matsani. Jadi Sabul Matsani itu surat-surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya hanya 200-an ayat. Itu termasuk ke dalam kategori Sabul Matsani.
Ada yang ketiga namanya kelompok surat Al-Mi'un. Al-Mi'un itu adalah kelompok surat di dalam Al-Quran yang ayatnya tidak sampai 100 ayat atau maksimal 100 ayat. Berarti kalau kita baca surah Yasin cuma 83 ayat atau Al-Waqiah, berarti itu ayat termasuk ke dalam kategori kelompok surat-surat Al-Mi'un. Yang keempat, ada kelompok surat di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Muwassal. Al-Muwassal itu surat-surat di dalam Al-Quran yang ayatnya pendek-pendek, Pak, yang kurang dari 50. Berarti kalau kita baca An-Nas sampai Amma Yatasa'ulun atau An-Naba di dalam juz ke-30 itulah yang termasuk ke dalam kategori surat Al-Muwassal yang pendek-pendek. Nah, kita baca, kita pahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka orang yang membaca Al-Quran itu, kata baginda Nabi, dibalas oleh Allah per huruf 10 kebaikan. Terlebih-lebih Al-Quran itu dibaca pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pembela, syafi'an yaumal qiyamah, akan membela dirinya, akan membela orang-orang yang membaca, yang menghafal Al-Quran itu pada yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, salah seorang ulama yang terkenal lah di Indonesia ini ya, salah satunya itu kita tahulah itu Gus Baha ya, ketika membahas tafsir Al-Quran, subhanallah, sangat luar biasa Allah berikan kelebihan ilmu kepada beliau. Jadi Gus Baha orangnya sederhana tapi kualitasnya masya Allah. Saya masih ingat, jadi nggak usah jauh-jauh, orang bisa hafal kuliah saja. Dia bilang kuliah saja misalnya, tapi nggak mungkin ini misal. Kita nih cuma hafal satu surat kuliah doang, kuliah ayyuhal kafirun, yang lain nggak apa misalnya. Karena dia lisannya senantiasa membaca Al-Quran, kuliah ayyuhal kafirun, maka ketika seseorang ini nanti suatu saat pasti, walaupun nanti tapi pasti masuk ke dalam kubur, berhadapan dengan malaikat Israel, berhadapan dengan malaikat Munkar wa Nakir yang menanya dalam kubur, maka si kuliah ini akan membela. Si kuliah ini, surat kuliah akan membela, kamu jangan menyiksa saya, kamu menjadi, karena sesungguhnya aku ada di dalamnya. Bayangkan Pak, kalau kita bisa hafal berapa surat, itu akan membela kita nanti di yaumil qiyamah. Maka biasakan kita membaca Al-Quran walaupun surat-surat pendek. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu, Al-Quran yang kita hafal, yang ada pada diri kita, itu penjelasan beliau, suatu saat akan menjelma, akan membela tubuh kita, akan membela diri kita dari dahsyatnya pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur. Sampai ke sana itu Pak, masya Allah gitu. Makanya kita bangga Pak, kalau kita punya anak TK SD, dia sudah hafal kulhu, sudah hafal An-Nas, walaupun ayat-ayat pendek kita, karena sesungguhnya itu akan menjadi pembela, akan menjadi yang membela manusia nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau berapa surat yang kita hafal misalnya, kita baca setiap hari, setiap saat, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan oleh Allah gitu ya. Di alam dunia ini akan diberikan keberkahan, karena sesungguhnya Al-Quran itu bisa melahirkan keberkahan di dunia, dan di akhirat memberikan syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Al-Quran itu, para jamaah, kata pemasirin, jangankan orang bacanya, jangankan orang memahaminya, cuma pegangnya doang, punya wudhu itu dapat pahala Pak. Cuman kebangetan doang, pegang, dibaca enggak, masih mending, itu sudah dapat pahala. Apalagi sampai membaca, apalagi sampai memahami. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, terlebih-lebih mengamalkan Al-Quran itu, maka itu adalah salah satu bukti orang-orang yang imannya sempurna. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu orang-orang yang hidupnya tawakal. Tawakal itu gimana sih? Supaya hemat waktu, sederhana saja. Tawakal itu ketika ada di puncak tidak besar kepala, ketika ada di bawah tidak putus asa, itu tawakal Pak. Jadi ketika ada di atas tidak lupa diri, ketika ada di bawah hidup banyak masalah, lagi susah dan lain sebagainya, tidak putus asa, itu definisi tawakal. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika humul amnun. Orang-orang yang beriman, imannya tidak dicampur dengan kezaliman gitu ya. Tidak kecampur-campur, itulah orang-orang yang aman. Jadi aman itu kan bahasa kita jadi happy aja, Pak. Lagi dapat sesuatu yang wah, lagi naik daun lah kalau bahasa tidak sombong. Ketika ada di dalam keadaan yang sesulit apapun, hati ini tidak pernah putus asa atas kasih sayang Allah Subhanahu. Ini kan kadang-kadang yang terjadi barangkali introspeksi. Kita ini kan bersyukur atas nikmat Allah yang nikmat-nikmat saja kita nikmati. Ketika ada anugerah yang terbaik kita terima 1 tahun, 2 tahun, oh luar biasa. Sedikit aja kita kena penyakit, biasanya yang lama itu hilang. Itu manusiawi, Pak. Jadi apa ya? Hujan sehari mampu menghilangkan kemarau 1 tahun, gitu ya. Jadi para jamaah, jadi orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa hidupnya aman, tentram, senang dalam situasi dan kondisi apapun. Itu makna daripada tawakal. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang keempat adalah alladzina yuqimuna sholata, orang-orang yang istiqomah di dalam sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, sholat ini kan punya historis yang sangat luar biasa. Ketika diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi, punya historis. Kalau perintah yang lain kan turun melalui wahyu. Tetapi ketika sholat ini turun, Nabi berurai air mata dulu karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai. Satu pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya Siti Khadijah. Dari situlah kemudian gangguan orang-orang kafir pada saat itu sangat luar biasa. Kemudian wahyu juga tidak lama turun, lama sekali turun. Sehingga Nabi pada saat itu dalam keadaan apa ya, kalau hati kita sekarang itu lagi galau lah, kira-kira begitu, lagi galau. Maka ketika lagi galau itulah Nabi dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj itulah kemudian Nabi diwajibkan untuk melaksanakan sholat dari 50, didiskon habis-habisan cuci gudang sampai 5 waktu. Maknanya apa? Ini kan maknanya ketika seseorang susah, ketika seseorang hidup banyak masalah, maka untuk menggantungkan segala masalah, untuk mengadukan segala masalah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang zaman sekarang ini kita kalau punya masalah lebih dulu curhat ke WA status gitu. Enggak salah sih Pak, gitu. Itu sah-sah saja. Kapan penderita ini akan berakhir? Gitu. Udah gitu dilihat, yang lihat berapa orang. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu adalah tempat mencurahkan segala keluh kesah kita. Jadi ketika sulit, sampaikanlah keluh kesah itu kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika seseorang menyampaikan keluh kesah kesulitan itu kepada Allah, Pak ini maka aku itu dekat dengan kamu. Ini barangkali para jamaah yang tidak boleh kita lupa bahwa sesulit apapun, sebahagia apapun kita, jangan pernah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang teguh sholat 5 waktu, karena sesungguhnya ketika seseorang memegang teguh sholat 5 waktu, apalagi tambah dengan sholat tepat waktu, kata Rasul, la yusibul faqra fid dunya, Allah jamin tidak akan fakir hidup di alam dunia. Kenapa kita masih fakir? Fakir itu kan definisinya bukan tidak punya uang saja Pak, uang banyak, masalah enggak sedikit, itu kan fakir. Berarti barangkali sebabnya adalah kita jauh dari Allah. Yang kelima adalah orang-orang yang dermawan, dari harta yang dia miliki mau berbagi dengan sesama. Kalau 5 ini dilaksanakan, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah iman yang sempurna, iman yang sebenarnya. Lahum darajatun, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Puncak daripada derajat yang tinggi itu adalah hati yang tentram para jemaah. Walladzi anjala sakinata fi qulub, Allah akan tanamkan hati ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang-orang. Ditaruh tuh Pak kebahagiaan. Kan yang menaruh kebahagiaan itu hanya Allah. Walaupun ada toko, rumah bahagia, belum tentu Pak. Kalau hatinya ruwet, sama saja. Allah taruh kebahagiaan
ulaika humul mu'minun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia akan mendapatkan rezeki yang mulia. Kebahagiaan rezeki bukan tak? Kesehatan, anak yang soleh, rezeki. Jadi rezeki itu sangat tidak hanya terbatas dari segi dunia saja. Maka ketika 5 ini bisa kita mengamalkan, maka jaminan dari Allah warizqun karim. Pas kurang 5 menit Pak. Semoga ada manfaatnya apa yang saya uraikan pada kesempatan ini. Kita kembali ke Bapak MC. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekarang barangkali ada yang ditanya terkait dengan tema ini, mohon silakan. Saya mau tanya Pak Ustaz. Monggo, Mbak Enda silakan. Enda, baru aja dari kemarin. Puasa kemarin. Gini Pak Ustaz, kan ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa tidaklah seorang mengaku beriman kecuali diuji. Nah, saya tuh kalau misalnya lagi nggak ada ujian Pak Ustaz, kalau lagi berjalan normal-normal aja, saya tuh suka takut Pak Ustaz, suka takut ngerasa kayak gini, Allah mengabaikan saya nggak ya? Tapi kalau habis gitu, ntar ada aja tuh Pak Ustaz masalahnya. Dan itu masalah. Gitu. Itu gimana ya Pak Ustaz sebaiknya? Iya. Kita aja terima kasih. Iya. Iya Ibu, ahasiban nasu ayatrok ayakul amana bila wahum la yuftanun kan gitu. Jadi orang itu tidak diiyakan beriman sebelum dia diuji. Kan ujian itu macam-macam Ibu. Kalau kita lihat dulu para kekasih Allah, kalau dia 1 bulan aja nggak sakit lagi, jangan-jangan Allah tidak sayang nih. Kok saya sehat-sehat saja? Beda dengan kita bangga-bangga saja kan kalau tidak pernah sakit. Jadi intinya Ibu, bukan masalah kapan Allah itu ngasih ujian atau kita nagih ujian, artinya ayat itu mengingatkan kepada kita kapanpun Allah memberikan anugerahnya kepada kita, baik anugerah itu sesuatu yang enak kita rasa maupun tidak enak yang kita rasa. Yang tidak kita enak rasa, yang tidak enak dirasa itu kan biasanya kita menyebut ujian Bu. Kalau yang enak disebut kenikmatan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan nablu itu khairi wa syari, baik dan buruk gitu. Jadi ketika sesuatu yang tidak enak kita rasakan ujian, kemudian kita bisa menikmati sesuatu yang tidak enak itu, maka insya Allah lah kita ini termasuk orang-orang yang walaupun tidak 100%, orang-orang yang iman kamil itu. Insya Allah Bu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita bilang 100%, nggak bisa lah gitu. 100% itu hanya Allah yang tahu. Minimal ya ada ungkapan begini, tidak mesti 100%, 50% aja iman itu sempurna, masuk ke dalam surga insya Allah. Kalau 100% itu bukan kita, itu hanya manusia-manusia pilihan para nabi dan para rasul. Kita ini punya manusia biasa. Ibu, mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi apapun, senang, susah, kita menerima ujian dari Allah, maka kita sabar, maka insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emas itu kan baru mahal harganya setelah dibakar, setelah disiram pakai air keras dan lain sebagainya, baru bernilai. Begitu manusia di hadapan Allah, disiramnya, dibakarnya dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Ya, ada lagi Pak Inu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Tadi kan disebutkan bahwa ciri orang beriman itu apabila dia ada perasaan takut ya kepada Allah itu ya. Nah, sementara saya pernah baca bahwa seorang yang bertakwa atau mutatin juga, atau asal kata dari takwa itu, mohon koreksi kalau keliru, itu dari unsur kata takut juga. Nah, artinya ada kesamaan antara arti iman dan takwa, dan apakah perbedaannya gitu ya, atau kriteria yang lebih jelas antara orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Terima kasih. jadi itu takwa itu buahnya Pak, sama yang sering saya sampaikan, atau cirinya itu dari iman itu adanya takwa. Takwa itu adalah puncaknya takut kepada Allah di atas segala-galanya.
Kan nanti dari takut itu akan lahir taat, Pak. Karena takut lahir taat kepada Allah, karena takut lahir ikhlas, karena takut lahir sabar, karena takut lahir jujur. Ini semuanya lahir dari rasa takut. Ketika rasa takut itu hilang kepada Allah, ya sudah bubar semuanya, Pak. Jadi kenapa sih orang itu bisa melanggar perintah Allah, kasarnya begitu? Jawabannya satu, karena rasa takutnya tidak ada. Itu aja kira-kira intinya, Bapak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau ada, mohon ditutup dengan bahasa. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akhiri dengan doa. Sebelum ditutup dengan doa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya melalui wasilah sahabat saya Bapak Fahri. Saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu di dana pensiun PLN ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan keberkahan, kesehatan, umur panjang kepada kita. Kita bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma infaq bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.